Pada video ini saya akan berbicara tentang rules dalam menghitung probability. Nah, ada banyak rules, kita akan berbicara tentang 8 rules yang utama saja. Dan pada video ini, video part yang 1, saya akan bicara sampai dengan rules yang ke-6. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana kita menggunakan rules dalam menghitung probabilitas. Yang pertama yang saya sudah sempat singgung dalam video sebelumnya adalah bahwa probabilitas dari suatu event itu nilai minimumnya 0, nilai maksimumnya 1. Jadi tidak mungkin lebih kecil dari 0, tidak mungkin lebih besar dari 1. Kalau PA sama dengan 0, itu artinya tidak mungkin terjadi. PA sama dengan 1, maka event A pasti terjadi. Kalau probabilitas dari A, misalnya probabilitas dari A, katakanlah 0,8, itu artinya 80% kemungkinan untuk terjadi. Jadi ini nilai probabilitas. Nah, ini ada satu contoh yang kita coba bahas. Di sini ada nilai-nilai probabilitas, ada PA 0,03 dan seterusnya, ada AB sampai G. Coba kita pasangkan dengan di sini. Mana yang lebih cocok? Misalnya ini, PA 0,03. Probabilitas A terjadi adalah 0,03. Apakah itu artinya tidak mungkin terjadi, atau besar kemungkinan terjadi, atau kemungkinan jadi, atau tidak sama besar? Jadi kemungkinan jadi atau tidak sama besar, atau sangat kecil kemungkinan terjadi. Ini bisa terjadi tapi tidak pasti terjadi, dan pernyataan yang salah. Oke, PA 0,03, mana yang lebih tepat? Kalau kita lihat probabilitasnya cuma 3%, maka yang paling tepat adalah di sini. A bertemu dengan 4. Sangat kecil sekali kemungkinan terjadi, betul ya? Sedangkan kalau PA 0,96, artinya 96% kemungkinan terjadinya. Maka yang cocok adalah yang ini. Sangat besar kemungkinan terjadi. Bagaimana dengan PA, probabilitas A terjadi adalah 2. Ini tidak boleh karena A maksimum nilainya 1. Maka ini adalah 6. Ya. Pernyataan yang salah. Yang D, probabilitas A min 0,1. Tidak mungkin juga karena paling kecil adalah 0. Maka D juga di sini. Probabilitas dari A 0,3, 30%. Ya, mungkin terjadi, tapi juga kecil ya. Mungkin lebih tepat di sini ya. Bisa terjadi, tapi tidak pasti terjadi. Kalau probabilitasnya 0,5 artinya 50% bisa terjadi. Artinya 50% bisa terjadi atau 50% tidak terjadi. Maka di sini. Kemungkinan jadi atau tidak jadi sama besar. Kalau probabilitasnya 0, maka ini tidak mungkin terjadi. Jadi, kita bisa mengartikan probabilitas berdasarkan angka ini. Nah, hukum yang kedua adalah komplement dari A adalah A aksen, itu sebenarnya 1 kurang probabilitas A. Jadi begini misalnya, saya mengatakan bahwa kalau saya lempar dadu, maka probabilitas untuk keluar angka 6 adalah, jadi P probabilitas angka 6 itu sama dengan 1/6. Maka probabilitas tidak keluar angka 6, berarti P angka 6 aksen, ini adalah 1 kurang 1/6. Jadi 5/6. Contohnya, jadi saya misalnya, saya sampaikan, kalau probabilitas saya lulus adalah 70%, maka probabilitas saya tidak lulus adalah 1 kurang 0,7. Adalah 0,3. Itu selalu seperti itu. Itu rule yang kedua. Rule yang ketiga tentang mutual eksklusif. Apa itu mutually eksklusif? Mutually eksklusif adalah event terjadi jika event A dan event B itu tidak mungkin terjadi sama-sama. Misalnya dalam hal lempar dadu, misalnya A adalah keluar angka 1. Sedangkan B adalah keluarnya angka 3. Maka A dan B tidak mungkin terjadi sama-sama. Kalau yang keluar angka 1 pasti bukan keluar angka 3, kalau keluar angka 3 pasti bukan keluar angka 1. Maka event A dan event B ini kita sebut sebagai mutually exclusive. Lain misalnya saya bilang bahwa event A itu katakanlah angka genap. Event B adalah angka lebih besar dari 3. Oke, maka
bisa terjadi kalau yang keluar angka 4 misalnya, maka event A dan event B itu terjadi bersama-sama. Maka kita katakan event A dan event B di sini tidak mutually exclusive. Sedangkan event A dan event B di sini mutually exclusive. Nah, dari situ kita dapat rule yang keempat. Jika ada dua event A dan event B adalah mutually exclusive, maka peluang untuk terjadi A atau terjadi B, jadi ini peluang dari A gabung B, unionnya, adalah peluang dari A ditambah dari peluang B. Jadi misalnya tadi, peluang keluar angka 1 adalah 1/6, peluang keluar angka 3 adalah 1/6. Maka peluang untuk keluar angka 1 atau angka 3 adalah 1/6 ditambah 1/6. Jadi sama dengan 2/6 atau sama dengan 1/3. Nah, sekarang kita dapat istilah baru lagi. Kita sudah pelajari di video sebelumnya, yaitu collectively exhausted. Collectively exhausted adalah semua event yang sudah lengkap yang mungkin terjadi pada eksperimen itu. Jadi gini, jika event A dan event B adalah mutually exclusive dan collective exhaustive, maka PA tambah PB sama 1. Saya kasih contoh seperti ini. Jika saya lempar koin, jadi saya lempar koin, ini ada angka, di sebelahnya ada gambar. Maka probabilitas pertama adalah probabilitas jika keluar angka. Probabilitas yang kedua adalah probabilitas jika keluar gambar. PA dan PG ini mutually exclusive, karena tidak mungkin keluar sekaligus angka dan gambar. Kalau gambar keluar, maka angka tidak keluar. Kalau angka keluar, gambar tidak keluar. Dan dia juga collectively exhaustive. Kenapa? Karena dua probabilitas ini sudah lengkap. Tidak mungkin ada probabilitas lain lagi. Maka, P angka ditambah P gambar harus sama dengan 1. Itu namanya mutually exclusive dan collectively exhaustive. Itu rule yang kelima. Nah, kita coba kerjakan contoh ini. Jadi, Rudy mengirim surat lamaran pekerjaan ke dua perusahaan, gitu ya, perusahaan A dan perusahaan B. Rudy punya perkiraan. Dia perkirakan bahwa dia diterima di salah satu perusahaan itu 0,5. Probabilitas dia tidak diterima sama sekali itu 0,1. Probabilitas dia diterima di kedua-duanya itu 0,4. Sedangkan ayahnya berpikir probabilitas dia tidak diterima di mana-mana itu 0,1. Probabilitas dia diterima di perusahaan A saja 0,4. Probabilitas dia diterima di perusahaan B saja 0,3. Probabilitas dia diterima di keduanya 0,3. Ibunya berpikir kemungkinan dia tidak diterima 0,1. Diterima di perusahaan A, jadi bukan A saja, tapi A 0,4. Diterima di perusahaan B 0,6. Diterima di keduanya 0,3. Oke, jadi ini adalah kemungkinan dia terima di A dan B juga. Pokoknya A diterima entah itu A sendiri atau A dan B 0,4. Ini B sendiri atau B dan A 0,6. Gitu ya. Apakah ada kesalahan dalam prediksi Rudy, ayahnya atau ibunya? Siapa yang salah di sini? Oke, coba kita lihat perlahan-lahan. Kita lihat di sini. Pertama, ini ada 3 probabilitas. Apakah ini sudah collectively exhausted? Artinya sudah semua kemungkinan yang terjadi. Kemungkinannya adalah diterima di salah satu, tidak diterima, atau terima kedua-duanya. Apakah ada kemungkinan lain? Tidak ada ya. Kemungkinan cuma tidak diterima, terima salah satu, atau terima kedua-duanya. Maka 3 kemungkinan ini sudah namanya collectively exhaustive. Artinya, 3 ini kalau dijumlahkan harus sama dengan 1. Coba kita jumlahkan. 0,5 tambah 0,1 tambah 0,4. Betul ya? Ini jumlahnya sama dengan 1. Berarti ini benar. Apakah ini mutually exclusive? Artinya tidak mungkin 2 ini terjadi bersama-sama. Jika diterima salah satu, apakah bisa juga tidak ada yang diterima? Ini tidak mungkin terjadi 2 ini. Ini dan ini mungkin terjadi atau tidak? Diterima salah satu, diterima kedua. Tidak mungkin juga. Ini dan ini, apakah kemungkinan terjadi bersama-sama? Tidak ada yang diterima keduanya. Tidak juga. Jadi, dia mutually exclusive dan collectively exhaustive. Karena itu dia memenuhi rule yang ini, rule yang nomor 5. Jumlah semuanya harus sama dengan 1. Sehingga kita jumlahkan semua sama dengan 1. Oke, kelihatannya Rudy punya analisis benar, gitu ya. Sekarang, bagaimana dengan ayahnya?
Pertama kita cek apakah dia mutually eksklusif. Artinya tidak mungkin ada kejadian yang bersama-sama. P, tidak ada yang diterima. Diterima di perusahaan A saja, diterima di perusahaan B saja, diterima di kedua-duanya. Apakah ada yang bisa terjadi bersamaan? Tidak diterima, tidak mungkin bersama dan ini. Diterima di A saja, tidak, karena ada kata saja, berarti tidak diterima di B. Tidak diterima di mana-mana, dan dia diterima di A. Jadi, kalau kita lihat dan teliti, maka 4 ini mutually eksklusif. Mereka tidak mungkin terjadi bersama-sama. Begitu ya. Yang kedua, apakah ini collectively exhaustive? Artinya, ini sudah semua kemungkinan yang terjadi. Tidak diterima, diterima keduanya, diterima di A saja, diterima di B saja. Oke, ini sudah semua kemungkinan yang bisa terjadi. Karena dia memenuhi syarat rule yang kelima, maka jumlah ini semua harus sama dengan 1. Coba kita jumlahkan. 0,1 tambah 0,4, 0,5, 0,8, 1,1. Berarti ini salah. Tidak mungkin terjadi. Artinya, prediksi ayahnya ini ngawur, tidak benar. Gitu ya. Berikutnya adalah prediksi ibunya. Nah, apakah mutually eksklusif? Tidak ada yang diterima di keduanya. Pasti tidak mungkin terjadi. Yang ini dan ini tidak mungkin terjadi bersama-sama. Yang ini diterima di perusahaan A dan diterima di perusahaan B. Di keduanya. Ini dan ini bisa terjadi bersamaan. Jadi diterima di keduanya artinya diterima di A juga dan diterima di B juga. Ini dan ini juga bisa terjadi bersamaan. Sehingga ini tidak mutually eksklusif. Karena tidak mutually eksklusif, maka untuk sementara kita tidak bisa memakai rule yang kelima. Begitu ya. Nah, kita akan maju. Jadi kita belum bisa cek ibunya ini benar atau salah. Kita coba cek di rule yang ke-6. Jika event A dan event B tidak mutually eksklusif, jadi ini kasus yang perkiraan ibunya tidak mutually eksklusif, maka peluang A atau peluang B terjadi adalah peluang A tambah peluang B kurang peluang A gabung peluang B. Oke. Sekarang ini bisa terjadi nggak? Kita gambar saja pakai diagram Venn. Anda bisa gambar pakai diagram Venn-nya. Oke. Ini diterima di perusahaan A. Ini diterima di perusahaan B. Tidak diterima sama sekali itu 0,1. Diterima di kedua-duanya A dan B 0,3. Diterima di perusahaan A itu 0,4. Berarti 0,3 dan di sini 0,1. Karena 0,4 di perusahaan A. Diterima di perusahaan B 0,6. Berarti sudah ada 0,3 di situ, 0,3 di sini. Berarti wilayah ini 0,1, wilayah ini 0,3, wilayah ini 0,3. Di luar 0,1. Totalnya harus sama dengan 1. Coba kita jumlah 0,3, 0,3, 0,6, 0,7, 0,8. Masih belum semua. Berarti ini juga ada prediksi yang tidak benar. Begitu ya. Kenapa? Harusnya misalnya di sini jadi 0,3, 0,3, 0,1 berarti 0,7. Berarti di sini harusnya jadi 0,3. Gitu ya. Nah, itu jadi benar. Kalau di sini saya buat 0,3, maka jadi benar. Karena kemungkinan dia diterima di salah satu atau kedua-duanya 0,7, kemungkinan dia tidak diterima 0,3. Jadi perkiraan ibunya juga salah, perkiraan Rudy yang benar, gitu ya. Nah, sekarang kita coba maju ke yang ini. Oke, ibunya memperkirakan seperti ini sekarang. Tidak diterima 0,3, seperti yang saya perbaiki tadi. Jadi saya gambar lagi diagram Venn-nya. (0,3, 0,3, 0,1, 0,3. Ini A, ini B. Maka, berapakah peluang Rudy diterima di perusahaan A atau di perusahaan B? Jadi, berapa peluang dia diterima pokoknya diterima deh. Entah itu A, entah B, itu semuanya berapa. Maka, kita caranya, peluang di A atau di B, itu adalah peluang di A tambah peluang di B. Nah, ini kalau kita tambah, peluang di A kan 0,4. Peluang di B-nya 0,6.
Tapi daerah ini sudah terhitung 2 kali. Waktu kita hitung peluang A, dia terhitung. Waktu hitung peluang B, dia terhitung lagi. Berarti harus dikurangi peluang di A dan B. Jadi ini kurangi peluang di A dan B. Peluang di A dan B itu adalah ini, yang tengah ini, 0,3. Sehingga totalnya kita ketemu 0,7. Jadi peluang dia diterima, entah itu di perusahaan A atau perusahaan B, atau salah satu adalah 0,7. Nah, saya berhenti di sini dulu. Di rules yang ke-6, kita akan melanjutkan pada rules yang ke-7 dan yang ke-8 tentang bagaimana kita menghitung probabilitas dari event yang independen.